Ya, semangat JDT membara berdepan Ulsan Hyundai yang akan berlangsung esok malam ya, penentu siapa yang bakal juara kumpulan I Liga Juara-Juara Asia ataupun yang lolos ke fase knockout. Nah, terlepas dari lolos tidaknya Johor Darul Takzim esok dari kumpulan I, sebenarnya ada beberapa pencapaian ataupun improve yang sudah ditunjukkan JDT musim ini. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Jutama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nih, aku buat video ini selepas santap sahur sambil menunggu adzan subuh ya. Semoga teman-teman sehat-sehat semua. Ini sudah tanggal 29, jadi tinggal beberapa hari lagi menuju Hari Raya Idul Fitri. Dan Indonesia kemungkinan akan Hari Raya Idul Fitri itu pada hari Isnin ya, tanggal 2 Mei ya. Kayaknya sih kurang lebih sama ya kalau dibandingkan dengan Malaysia ya. Semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar, yang sedang balik kampung juga diberi kemudahan, dan tentu saja semoga ini esok malam juga untuk perlawanan Liga Juara-Juara Asia JDT diberi kemudahan dan berjaya mendapatkan 3 mata sehingga menjadi juara kumpulan I ya. Apalagi TMJ sudah menginstruksikan atau menghimbau untuk para penyokong memenuhi Stadium Sultan Ibrahim. Nah, sebelum kita update seputar progres dari Johor Darul Takzim ya. Di sini ada sebuah artikel yang menunjukkan bahwa JDT ini punya semangat untuk menghadapi Ulsan Hyundai esok ya. Ini didatangkan dari beharian.com. Semangat JDT membara berdepan Ulsan Hyundai. Walaupun JDT melonjak ke tangga teratas kumpulan I selepas menewaskan Guangzhou FC 2-0 pada aksi Liga Juara Asia di Stadium Sultan Ibrahim kemarin ya, tidak mengujakan pengendali pasukan Benjamin Mora. Sebaliknya beliau mau memberi sepenuh tumpuan bagi persiapan berdepan Ulsan Hyundai yang berstatus juara ACL musim 2021. Pada pertemuan terakhir kedua pasukan itu Sabtu ini, dan pastinya mengidamkan kemenangan untuk memburu slot ke pusingan 16 pasukan. Memang puas hati dengan kemenangan itu sekaligus melonjak ke tangga teratas berdasarkan perkiraan mata head to head dengan Ulsan Hyundai, tapi saya mau fokus aksi terakhir menentang klub dari Korea Selatan yang menjadi penentu langkah kami ke pusingan seterusnya. Apapun, kemenangan itu bukanlah sesuatu yang membuat saya teruja, tapi ia mampu meningkatkan moral dan keyakinan pemain karena kami berdepan pasukan berstatus klub gergasi Asia. Walaupun kami pernah tewaskan mereka 2-1, namun itu cerita lama dan mereka pasti mau tebus kekecewaan itu, katanya selepas perlawanan. Dalam perlawanan itu, jaringan JDT diperoleh menerusi bek Sunda Silva pada menit 16 dan masa kejuaraan babak kedua. Kemenangan itu membolehkan skuad dari Malaysia Selatan mengungguli kumpulan I dengan himpunan 10 mata selepas 5 perlawanan, menyamai jumlah diperoleh oleh Ulsan Hyundai. Nah, intinya gini. Intinya adalah sekarang Johor Darul Takzim memang berada di puncak klasemen ya. Tetapi ini ada misi wajib menang sebenarnya untuk perlawanan melawan Ulsan Hyundai agar tidak mengharapkan hasil di kumpulan lain ya di Liga Juara-Juara Asia ya. Apabila JDT menang, otomatis JDT juara grup ataupun kumpulan I sehingga lolos ya. Kalaupun seri itu ada peluang, tapi juga harus melihat dari grup lain ya. Jadi kan kalau tak silap nih dibagi dua antara yang timur sama barat. Timur itu ada 5 grup, nanti diambil 3 runner up terbaik. Di barat juga ada 3 runner up terbaik, sehingga total nanti ada 16 tim yang akan lolos ke 16 besar ataupun fase knockout ya. Semoga ini JDT di antara 16 klub tersebut dan semoga juga ini lolos sebagai juara grup ya. Nah, terlepas dari misalnya nanti JDT lolos atau tidak ya, esok akan ditentukan. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dengan JDT macam ini nih sebenarnya memang udah sangat-sangat ada progres ya untuk aksinya di Liga Juara-Juara Asia. Kebetulan JDT berada satu grup dengan 2 klub. Sebenarnya 3 klub ini adalah 3 klub raksasa ya. Jadi walaupun Kawasaki Frontale kalau tak silap ini belum pernah juara Liga Juara-Juara Asia,
Tetapi Kawasaki Frontale salah satu klub terbaik saat ini, apalagi 2 kali juara beruntun ataupun juara terakhir J-League ya. Sedangkan Ulsan juga belum lama ini juara Liga Juara-Juara Asia. Guangzhou FC semasa namanya Guangzhou Evergrande kalau tak silap juga 2 kali juara Liga Juara-Juara Asia. Jadi ini adalah klub-klub yang memang levelnya top ya, walaupun memang akhirnya Guangzhou FC ini karena masalah finansial mengirimkan bawa 2-2 ya, tetapi secara nama tentu tak perlu diragukan lagi, banyak sekali yang mengenal klub ini. Dan ternyata setelah menjadi underdog, JDT sekarang berada di puncak klasemen walaupun masih ada 1 perlawanan lagi ya. Nah, kita pause dulu. Ya, kita mulai lagi ya. Ya, terlepas JDT nanti lolos atau tidak di fase knockout Liga Juara-Juara Asia, sekali lagi apa yang dicapai oleh JDT musim ini memang sudah sangat progres lah ya. Ya tadi karena saingannya juga tim-tim besar dan memang mampu bersaing. Nah, atas prestasi JDT ya paling nggak sampai 5 perlawanan ini berada di puncak klasemen kumpulan I. Ini JDT berhasil membawa ya AFC Competition Ranking dari kalau tak silap sebelumnya 17, 18, 19 atau 22 ya segituan lah ya. Sekarang sudah naik ke 14 ya. Bahkan kalau misalnya JDT nanti ini dapat 3 mata atau menang ya, ini ada potensi menggeser posisi dari Vietnam dan kemungkinan Malaysia di tahun 2024 punya tambahan slot untuk tim lolos ke Liga Juara-Juara Asia ya. Itu tentu saja adalah prestasi yang sangat signifikan ya apabila itu boleh terjadi esok ya ketika melawan Ulsan Hyundai. Nah, selain memang membawa dampak yang positif untuk JDT dan Malaysia secara umumnya untuk bola sepak di Asia ya untuk persaingannya ya. Bahkan kita tahu di perlawanan kemarin misalnya ada pengakuan dari Kawasaki Frontale yang kaget ya, maksudnya oh kok ada tim yang punya level macam ini di bola sepak Malaysia yang secara level kualitasnya harus diakui ada 2 lah mungkin 2 level di bawah Liga Jepun ataupun Liga Korea, dan itu bahkan sampai media Korea pun sempat malu ya ketika wakil Korea yang sedang berjaya di sana yaitu Ulsan Hyundai itu dipermalukan oleh Johor Darul Ta'zim ya. Ini perkara yang menarik yang perlu dibahas juga. Kemudian official Johor juga sudah memposting ya capaian yang diraih oleh Johor Darul Ta'zim dari tahun 2019 sampai tahun ini ya. Di mana di tahun 2019 JDT bermain 5 kali dan tidak meraih 1 kemenangan pun, hanya 1 kali imbang dan hanya 1 mata saja. Di tahun 2020 sebenarnya JDT punya potensi ya, tapi pada masa itu pandemi dan memang tidak diperbolehkan oleh pihak negara untuk berpartisipasi di kelanjutan Liga Juara-Juara Asia. Pada masa itu JDT bermain 2 kali, sudah meraih 1 kemenangan dan 1 kali kalah ya dengan 3 mata. Nah, di tahun kemarin, di tahun 2021 JDT bermain 5 kali, 1 kali menang dan 4 kali kekalahan. Ini kalau tak salah menangnya melawan klub dari Thailand ya, dan hanya 3 mata saja. Dan di tahun 22 ini ya 5 kali main, 3 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah ya. Dan sekarang 10 mata berada di papan atas ataupun di puncak klasemen Liga Juara-Juara Asia kumpulan I. Jadi ini adalah progres yang sangat baik ya dari Johor Darul Ta'zim, terlepas nanti bakal lolos atau tidak gitu. Kemudian JDT juga di tahun ini ya banyak sekali maksudnya pengakuan ya, kayak misalnya potensi juga ada kemarin ada kunjungan dari Juventus ya, mungkin akan ada kerjasama ya perwakilan dari Juventus yang datang ke Stadion Sultan Ibrahim ya. Kalau di postingannya wakil Juventus kunjungi JDT ya. Klub bola sepak Johor Darul Ta'zim telah menerima lawatan dari Federico Palomba, pengarah urusan Juventus FC Asia Pasifik, dan Kelvin Leng, pengurus jualan kerjasama dan ibu pejabat JDT hari ini. Dua mereka turut dibawa melihat Stadion Sultan Ibrahim dan melawat pusat latihan JDT di Padang Seriglam. Turut bersama mereka adalah Julian Kam, ketua bagai eksekutif Pro Event Group. JDT negara Italia telah menjalin kerjasama sejak di WIM Major General Tunggu Ismail Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, berkunjung ke Juventus dan bertemu Andrea Agnelli, penerus klub di Turin pada 2019. Hasil dari pertemuan tersebut, JDT telah menghantar 1 delegasi untuk menimba ilmu dalam pengurusan bola sepak Juventus, penyelenggaraan stadium, dan kursus-kursus kejuru latihan. Benjamin Mora, pengurus
dan Ketua Jurulatih JDT turut menyaksikan sesi latihan Juventus dan berbincang mengenai jenis-jenis latihan dengan para jurulatih di sana, luaskan kuasa Mujur. Ya ternyata sudah ada kerjasama ya dengan pihak Juventus dari 2019. Begitu juga yang terakhir ini ada kunjungan perwakilan dari Kawasaki Frontale ya yang ngecek facility yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim. Ya sebenarnya mungkin ini tak akan berlaku ya kalau misalnya tidak jadi tuan rumah dan memang secara facility juga memiliki kelebihan yang patut untuk dikunjungi oleh delegasi dari Kawasaki Frontale ya. Ini tajuknya adalah delegasi Kawasaki Frontale melawat pusat latihan JDT ya. Dalam latihan itu delegasi pelawat yang diketuai oleh Ito Hiroki turut mengiringi kunjungan mereka dan juga Alisa Edward ya pengarah teknikal JDT dan juga Jorge Alvarez jurulatih kecerdasan JDT ya. Ini menunjukkan memang ya secara facility ini juga diakui ya oleh Kawasaki Frontale ya selepas mengakui secara performa akhirnya ada delegasi juga yang coba menengok facility yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim ya, tidak hanya soal padangnya ya tapi facility latihan ataupun penunjangnya. Nah ini sebenarnya ini masih ada satu facility lagi yang memang kita semua tahu itu sedang dibangun yaitu untuk training ground yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim. Di Indonesia pun sebenarnya sekarang memang cukup tren ya klub-klub ini membangun untuk training groundnya ya. Semoga ini akan memajukan bola sepak Asia Tenggara ya, apalagi dengan beberapa klub di Asia Tenggara yang cukup boleh berbicara di Liga Juara Asia. Nah mungkin itu aja ya, ini udah adzan subuh. Kalau di Malaysia udah ya, udah sholat subuh ya. Ya pokoknya itu sehat-sehat semuanya. Kita ikuti terus sampai sebelum Ramadan, sebelum Lebaran untuk perlawanan akhir di Liga Juara Asia di kumpulan I ya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sehat-sehat semua, salam satu rumun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.